Tapi kita mau tapi, tapi kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang masih mau menyaksikan pentas kami. Sekarang kami akan menampilkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika yang berjudul Lutung Kak Sarung. Dengan ini kami persembahkan. Saat mendapat pesan dari Patih bahwa sang raja memanggilnya, Ratu Biari segera bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Prabu. Ada berapa yang buat Prabu bersama kembali? Duduklah, ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Ada yang harus aku bicarakan kepadamu, Ratu. Usiaku sudah semakin tua kini. Anda memanggil saya Nanda Prabu. Tolong panggilkan putri-putriku, Purbarara dan Purbasari dengan segera. Ada hal yang harus aku bicarakan kepada mereka. Baik, Baginda. Hamba kembali ke Baginda. Suaramu benar, Ayahanda. Duduklah, putri-putriku. Ada dalam apa yang Anda mengambil kami ke sini? Aku adalah putri sulung, bukankah sudah seharusnya Ayahanda menjadiku? Yang ampun Ayahanda, tidakkah sebaiknya menjadi ratu dan mewarisi pangkat raja dunia adalah pangkat Purbarara? Karena ia lebih pantas daripada Ayahanda. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Tapi Ayahanda, Cukup, keputusanku sudah bulat. Purbasarilah yang akan menjadi penerus tata ini. Dengan kemuliaan hatinya, aku yakin dia akan menjadi ratu yang dicintai. aku tidak terima. Seharusnya tahta itu diberikan kepada aku, bukan adikku. Apa? Ini semua tidaklah benar. Kaulah yang lebih pantas mendapatkannya. Raja lantas mengajak Purbarara untuk bertemu seorang yang bertempat di hutan belantara. Sampainya mereka di sana, tampak sebuah rumah yang dikepusang di tengah rimbunnya pepohonan. Mereka berdua kemudian menghampiri rumah tersebut dan mengetuk pintu di depannya. Seorang pria tua mulai terlihat setelah pintu rumah terbuka. Ia lantas mempersilahkan Purbarara dan Indrajaya masuk dan menunggu di ruang tamunya. Apabila menunggu putri Sukun dan Jogja Prabu Tapagung datang ke tempat tersebut. Baginda Prabu Tapagung tidak memutuskan untuk mewariskan tahta Kandita kepada putri bungsunya Purbasari. Dan meja yang berisi bahan yang sering digunakannya untuk membuat berbagai macam ramuan. Purbarara yang penasaran lantas bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Nironi. Setelah beberapa menit berarti sesuatu, Nironi memberikan sebuah kain yang berisi ramuan berbentuk serbuk kepada Purbarara. Bagaimana cara menggunakannya? Sebutkan saja serbuk ini ke dalam makanan atau minuman dan tulis. Baik, terima kasih, Nek. Setelah memberikan upah kepada Nironde, Purbarara berkenan namanya kembali ke kerajaan untuk merencanakan nasibnya nanti. Bagi kulitnya. Dan saat dia tersadar, seluruh tubuh Purbasari sudah dipenuhi oleh isi hitam. Kenapa ini? Apa yang terjadi pada diriku? Mendengar teriakan dari Purbasari, Purbarara menghampiri Purbasari untuk melihat apa yang terjadi padanya. Betapa terkejutnya dia saat dia menyadari bahwa ramuan yang diberikan oleh Nironde kepadanya ternyata langsung memiliki efek pada tubuh Purbasari. Ya ampun, apa yang terjadi padamu Purbasari? Aku tidak tahu, Kakak. Ayahanda, Ibunda. Sedang kebenaran aku berpikiran ada hal yang terjadi pada Purbasari. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Terserah aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku mohon Ibunda tolong aku. Tanpa kata-kata, Prabu meninggalkan Purbasari ke dalam hutan dekat pengasihannya. Di hutan tersebut, Purbasari tinggal di pondok kecil yang dibangun oleh sang Patih. Di pondok kecil inilah Purbasari akan menghabiskan hari-harinya. Sebelum kembali ke istana, Patih kemudian berjanji akan membawakan persediaan makanan kepada Purbasari di setiap akhir pekan. Saat Purbasari sedang sendirian, lalu tiba-tiba ada seekor kucing yang menghampirinya. Purbasari langsung terkejut dan ketakutan. Jangan sakiti aku.
menyakitimu. Aku tersesat. Melihat Eko Lutung yang bisa berbicara, Purbasari pun semakin ketakutan. Namun Purbasari berhasil ditenangkan oleh Lutung itu, karena memang Lutung tersebut tidak memiliki niatan jahat terhadap Purbasari. Karena Purbasari merasa nyaman dengan kehadiran Lutung, ia langsung memperkenalkan dirinya dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Sejak saat itu, Purbasari dan Lutung mulai berteman. Dia juga memanggil Lutung tersebut dengan panggilan Lutung Kasarung, yang artinya Lutung yang kesasar. Lutung Kasarung menjadi tidak tega. Akhirnya, pada saatnya perlahan mulai runtuh dan air mulai keluar dari sana hingga penuh dan menjadi sebuah telaga yang ditutup setiap hari. Keesokan harinya, ketika matahari menyingsing, Lutung Kasarung mengajak Purbasari ke telaga tersebut dan keajaiban pun terjadi. Perlahan kejutan yang memenuhi badan Purbasari mulai menghilang dan Purbasari menjadi tadi kembali. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Lutung Kasarung. Suatu hari, saat Patih pergi ke hutan karena hendak menengok keadaan Purbasari dan betapa senangnya dia saat melihat Purbasari telah sembuh. Dia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Akan tetapi, Purbasari menolak karena dia sudah sangat nyaman berada di hutan tempat pengasuhan. Dengan Purbasari yang sedang menyapu halaman kerajaan terkejut saat melihat pulang Purbasari. Putri, beginilah begini Ratu. Purbasari terkejut saat melihat pulangan adiknya dan mulai merasa khawatir dengan posisinya yang akan terancam. Ia tahu bahwa sebagian besar pejabat istana dan juga rakyat tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati pasti akan memintanya mundur untuk digantikan adiknya. Setelah berpikir sangat keras, akhirnya ayahanda, kamu meminta untuk diadakan sayembara di hukum panjang. Baiklah, aku akan menyelidiknya. Bukan siapa yang akan menjadi pewaris tahta selanjutnya. Dan sebagai seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan nantinya. Apa kata kerajaan tetangga jika suami ratu memiliki tampang yang buruk rupanya? Oleh karena itu, aku mengajukan tantangan untuk menentukan ketampanan dan kegagahan pasangan di antara kami berdua. Setelah mendapat persetujuan, Purbasari tentu saja mengajukan tunangannya, yaitu Raden Indrajaya yang sudah terkenal gagah. Purbasari sangat nampak percaya diri, mulai menjadi panik dan melirik ke sana sini untuk mencari seorang yang bisa membantunya. Dia hendak memilih Lutung Kasarung sebagai pasangannya, tapi Lutung tersebut tidak ada di sana. Apa kamu masih belum memiliki pasangan sampai saat ini? Atau kamu mau menunjukkan Lutung kesayanganmu itu sebagai pasanganmu? Pasangannya Lutung, sementara kau yang lebih jelek daripada Lutung itu. Purbasari merasa marah saat mendengar Purbasari dan tunangannya menghina Lutung Kasarung. Purbasari merasa sangat tidak terima karena sampai saat ini Lutung Kasarunglah yang bersedia untuk menemaninya di saat orang-orang menjauhinya dan mengasingkannya. Purbasari. Aku yang akan menjadi tunangan Purbasari. Semua orang terkejut dengan kehadiran pemuda tersebut, bahkan Purbasari sekalipun. Mereka yang berada di sana. Jangan main-main. Sejak kapan ada Lutung yang bisa berubah menjadi manusia? Sebaiknya yang kamu keluar dari tempat ini. Pemuda itu tetap berdiri gagah di hadapan para rakyat dan melindungi. Ada seorang gadis yang menerimaku dengan tulus sebagai pasangan. Nah sekarang, ini lagi. Siapa yang lebih tampan dan gagah? Apakah Pangeran Indrajaya atau apa? Serentak rakyat menyerukan namanya dan menunjuknya. Dengan begitu, Purbasari telah memenangkan tantangan yang diberikan oleh kakaknya, Purbasari. Karena Purbasari selalu kalah dari tantangan ini, para rakyat meminta untuk Purbasari menjalankan hukumannya, yaitu dengan hukum pacung. Purbasari terduduk lemas. Ia menangis menyesali kesombongannya. Tak ada lagi yang bisa menolongnya. Mau tak mau, ia harus melakukan hukuman tersebut. Di satu sisi, Purbasari tidak tega melihat kakaknya, dan dia meminta agar kakaknya tidak melakukan hukuman tersebut. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Sejahat-jahatnya dia memiliki darah yang sama denganku, dan tidak mungkin aku membiarkan kakakku dihukum seperti itu. Lagi pula, aku sudah memaafkannya. Purbasari begitu tersentuh dengan kebaikan hati adiknya. Kali ini, Purbasari menerima dengan lapang dada jika adiknya yang mendapatkan tata kerajaan. Kau memang sangat baik hati. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau dengan mudahnya memaafkanku. Kaulah yang memang seharusnya menjadi ratu. Aku sadar mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku. Maafkan saya pula Purbasari. Aku sudah memaafkan kalian berdua. Istana berpikir bahagia.